10 menit yang lalu, Bapak Ibu, 10 menit yang lalu, ada seorang petani kampung, petani desa di pelosok, seorang bapak-bapak parubaya, bertanya kepada saya seperti ini. Video ini harusnya tidak ada, Bapak Ibu. Saya khusus spesial buat video ini untuk menjawab seorang petani kampung, petani desa, petani tua di pelosok, yang punya pertanyaan setajam dan selevel profesor. Tidak semua orang bisa bertanya begitu, apalagi kelas petani kampung begitu. Petani kampung, Bapak Ibu ya, tinggalnya di desa, Bapak ini. Tadi saya wawancara dengan dia kurang lebih 3 menit. Dia tinggal di pelosok, Bapak Ibu ya, tapi punya pemahaman setajam itu tuh apa ya? Saya sempat nggak percaya juga. Saya ngopi dulu ya, sang terheran-herannya saya. Wow. Pertanyaan dari seorang bapak petani kampung yang levelnya profesor itu seperti ini. Bapak bisa bayangkan ya, dia nanyanya gini. Bapak ini bertanya, Pak, Bapak pernah bilang, kalau misalnya sebuah tanaman, kalau kita kasih pupuk nitrogen, pupuk N ya, kita kasih pupuk nitrogen dalam bentuk amonium dan dalam bentuk nitrat, ya, maka Bapak mengatakan bahwa tanaman itu akan memilih nitrat. Kalau kita kasih bersamaan, misalnya NPK Mutiara, itu NPK Mutiara itu isinya nitrat dan amonium. Kalau misalnya kita kasih NPK Mutiara, maka nitrogen dalam NPK Mutiara itu mana yang dimakan duluan? Nitrat atau amonium? Ya tentu saja nitrat. Bapak ini bertanya begitu. Bapak mengatakan bahwa nitrat yang dimakan duluan. Pertanyaan saya, kalau misalnya Bapak, tanaman mengkonsumsi nitrat duluan lalu mengabaikan amonium, untuk apa tanaman seperti itu? Karena toh di dalam tubuh tanaman, nitrat akan diurai atau akan dirubah menjadi amonium juga. Bapak bisa bayangkan, seorang petani desa punya pemahaman itu. Ya, saya nggak pernah kasih materi ini ya, saya nggak pernah ngomong ini juga, karena saya nggak berpikir sampai di situ juga. 10 menit yang lalu, barusan ini, makanya saya langsung live video ini. Dia punya pemahaman seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya juga nggak menyangka bahwa pertanyaan itu akan datang seperti itu ya. Nitrat itu akan diurai dalam tubuh tanaman menjadi amonium. Bapak itu katakan begitu. Bapak itu salah. Tidak, Bapak itu benar. Semua nitrat yang diserap oleh tanaman, kalau Bapak Ibu kasih nitrat, tanaman itu akan mengurai nitrat menjadi amonium. Nah, Bapak ini bertanya sesuatu yang sangat tajam, yaitu kenapa tanaman capek-capek menyerap nitrat, kalau ujung-ujungnya dia urai lagi menjadi amonium. Kenapa nggak dia makan amonium aja, biar nggak capek-capek diurai dalam tubuhnya dia. Diproses lagi, butuh energi, butuh tenaga, butuh segala macam. Ini amonium, ini nitrat. Ya dia hisap saja, dia serap saja amonium. Ngapain diserap nitrat lagi? Toh di dalam tubuh juga nitrat akan diurai jadi amonium juga kok. Ngapain capek-capek kasih dia nitrat? Ngapain capek-capek dia pilih nitrat? Ngapain pupuk nitrat mahal? Lebih mahal dari pupuk amonium. Nah, itu yang hari ini saya mau jawab ya. Terima kasih untuk pertanyaan yang membuat saya terkejut seperti itu. Jadi gini ya Bapak Kusmono, saya mohon maaf Pak ya kalau nama Bapak salah, saya mohon maaf. Bapak Kuswoyo ya mungkin ya, atau Kusmono, sekitar itu. Mohon maaf kalau salah, nanti dikoreksi di komentar. Jadi gini Bapak dan Bapak Ibu yang lain. Nitrogen itu Bapak Ibu, kalau misalnya kita kasih dalam bentuk amonium dan kita kasih dalam bentuk nitrat, betul yang Bapak Kuswoyo itu bilang, dia akan memilih nitrat. Seperti itu. Tetapi di dalam tubuh tanaman, setelah tanaman menyerap nitrat, tanaman akan mengolah nitrat itu menjadi amonium. Amonium inilah yang nanti akan dipakai. Amonium ini contohnya seperti apa? Amonium ini contohnya seperti air. Ya, tanaman serap nitrat lalu diurai menjadi air. Di dalam, kalau sudah jadi air, dia bisa membentuk air ini menjadi apa saja. Dia mau bikin kopi dari air, dia sudah punya air, gampang bikin kopi. Dia mau bikin teh, gampang, dia sudah punya air. Dia mau bikin susu, gampang, dia sudah punya air. Dia mau bikin jus, gampang, dia sudah punya air. Intinya kalau dia sudah punya air, dia bisa bikin kopi, teh, susu, jus dan lain sebagainya. Itu sama seperti amonium dan nitrat. Ketika tanaman menyerap nitrat, nanti di dalam tubuhnya dia begitu nitrat masuk, nitrat langsung diolah menjadi amonium. Nah, kenapa? Bapak Ibu juga akan bertanya begitu. Kenapa kalau toh tanaman menyerap nitrat dan mengubah menjadi amonium untuk metabolisme dia, kenapa dia tidak menyerap amonium saja? Jadi gini jawabannya. Amonium dan nitrat itu berbeda. Seperti itu ya. Sama-sama mereka adalah satu komponen atau satu induk, satu keluarga nitrogen, tetapi berbeda di dalam tubuh tanaman. Seperti itu ya. Yang pertama, kita ngomong dari luar dulu, bukan dari dalam ya. Nanti kita masuk ke dalam tubuh tanaman. Kita ngomong dari luar dulu. Nitrogen dalam bentuk amonium dan nitrogen dalam bentuk nitrat. Kenapa nitrat lebih dipilih? Karena mobilisasi nitrat lebih tinggi. Itu bahasa sulit ya, bahasa gampangnya gini. Pergerakan ya, nitrat itu tidak stabil dia. Jadi dia bisa bergerak kemana-mana saja, pindah partikel. Dia bergerak kemana saja. Karena mobilisasi dia tinggi di dalam tanah, pergerakannya itu sibuk sekali jadwalnya, ya nggak bisa diam dia nitrat itu. Maka dia cepat sekali menempel pada akar, dekat sekali dengan akar. Karena dia bergerak terus seperti itu, nggak bisa diam, ya seperti cacing kepanasan itu di dalam tanah, nggak bisa diam itu. Wah. Sibuknya bukan main kalau nitrat itu. Makanya dia yang paling cepat masuk ke dalam akar tanaman atau paling disukai oleh akar. Mobilisasinya tinggi. Sedangkan amonium mobilisasinya lambat. Kenapa dia lambat Pak mobilisasinya? Apakah dia malas? Apakah dia bete orangnya? Unsurnya? Enggak. Amonium itu sifat kimia yang dia mudah sekali diikat oleh partikel tanah. Contohnya apa? Amonium kalau Bapak Ibu kasih ke tanah, maka tanah yang sifatnya clay atau lempung atau liat, tanah lengket, cepat sekali menangkap amonium.
Cepat sekali dia ikat. Jadi amonium nggak bisa bergerak. Susah sekali dia geraknya karena diikat. Pak, tanah saya bukan tanah liat, Pak. Bukan tanah clay, bukan tanah lempung juga, bukan tanah lengket. Tanah saya tanah gembur, tanah poros karena banyak bahan organik, banyak kompos yang saya kasih di situ. Apakah kalau saya kasih amonium juga sama? Sama. Amonium itu dia akan lengket dia akan terikat oleh partikel tanah yang sifatnya lengket seperti clay, liat seperti itu, maupun tanah gembur dan poros yang tinggi bahan organik. Bahan organiknya kaya di situ, amonium juga tetap lengket di situ, terikat juga. Makanya mobilisasi dia lambat atau pergerakan dia dalam tanah sedikit, lebih senyap dia. Yang pecicilan ya istilahnya, ya nitrat ini. Makanya nitrat lebih disukai. Yang kedua, nitrat ini lebih cepat larut sempurna di dalam air ketimbang amonium. Amonium larutkan dalam air, larut Pak, larut. Nitrat larutkan dalam air, larut Pak, larut. Tetapi yang paling cepat kalau kita mau hitung cepat dan larut sempurna itu nitrat. Kalau mau disandingkan nitrat dan amonium, yang paling larut sempurna itu nitrat. Seperti itu ya, dia cepat sekali larut dalam air karena partikelnya lebih kecil. Paham ya sampai sini ya? Karena dia partikelnya lebih kecil, dia lebih larut sempurna. Seperti itu. Makanya begitu penyerapan akar pada air di dalam tanah, nitrat itu lebih banyak terikut ketimbang amonium. Seperti itu ya, karena daya larutnya. Itu yang kedua. Kalau misalnya kita mau tinjau dari sisi luar, eksternal. Sekarang kita mau tinjau dari dalam, internal tubuh. Kenapa tanaman lebih memilih nitrat? Jadi gini Bapak Ibu. Nitrat itu ketika dia masuk dalam tubuh tanaman, tanaman sudah mendapatkan nitrogen dalam bentuk nitrat. Tanaman mau masa pertumbuhan vegetatif, dia mau merubah nitrat ini menjadi asam amino, bisa. Artinya nitrat dalam tubuhnya dia rubah bentuknya menjadi amonium, lalu amonium itu dia rubah bentuknya menjadi asam amino untuk pertumbuhan. Seperti itu ya, dia bisa buat itu, tanaman bisa buat itu, karena dia punya nitrat ya. Kemudian di masa generatif, masa berbunga berbuah, dia mau membentuk RNA, mau bentuk DNA. Dia bentuklah yang disebut dengan asam nukleat. Bentuknya dari mana? Dia ambil nitrat yang sudah diserap tadi, dia rubah menjadi amonium, lalu dia rubah lagi menjadi asam nukleat. Yang itu yang nanti akan bertumbuh bunga, bertumbuh buah, biji, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya seperti itu prosesnya, kenapa nggak dia serap amonium saja? Kan dari amonium bisa langsung jadi asam nukleat, bisa jadi asam amino, bisa jadi protein yang lain. Kan bisa itu. Ya. Kenapa dari nitrat dulu? Karena kuncinya adalah nitrat bisa disimpan sebagai cadangan nitrogen dalam tubuh tanaman. Catat baik-baik poin itu Bapak Kusumono atau Kuswoyo ya. Saya lupa. Nanti catat baik-baik poin itu. Karena nitrat diserap tanaman dalam jumlah banyak, konsentrasi tinggi, dia bisa menyimpan kelebihan nitrat dalam tubuhnya dia, tidak berdampak toksit atau racun atau overdosis dalam tubuh tanaman. Jadi dia mau makan nitrat sebanyak apapun, dia akan simpan dalam selnya. Nitrat itu tidak akan membuat tanaman itu mabok atau keracunan. Catat baik-baik poin itu. Ya. Bagaimana dengan amonium? Amonium kalau diserap dalam jumlah banyak bisa menyebabkan tanaman itu keracunan. Bapak Ibu pernah dengar keracunan nitrogen? Pernah dengar ya? Pupuk saya, tanaman saya overdosis nitrogen. Pernah dengar itu ya? Overdosis nitrogen. Yang overdosis nitrogen itu apa? Amonium. Jadi kalau selama ini Bapak Ibu mendengarkan informasi-informasi di mana saja yang ahli-ahli betulan atau ahli-ahli ece-ece, abal-abal yang mengatakan bahwa tanaman, itu artinya Pak, tanaman Bapak itu overdosis nitrogen itu. Kelebihan nitrogen itu, ya, dia overdosis nitrogen. Dia nggak tahu overdosis nitrogen itu apa. Dia tanaman hanya bisa overdosis nitrogen kalau dia kelebihan amonium, tidak kelebihan nitrat. Seperti itu ya. Jadi kalau nitrat berlebih, tanaman tidak overdosis. Yang bisa membuat tanaman overdosis, keracunan, yaitu amonium. Seperti itu, paham ya? Nah, karena amonium tidak bisa disimpan sebagai cadangan nitrogen dalam tubuh tanaman, maka tanaman lebih memilih nitrat. Sekalipun nanti nitrat itu akan dirubah menjadi amonium. Jadi kalau misalnya dia yang penting punya tampungan air dulu, tanaman itu. Yang penting saya punya tampungan air. Air mau berlebih dalam dapur saya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau saya mau bikin teh, saya ambil airnya. Saya mau bikin kopi, saya ambil airnya. Saya mau bikin susu, saya ambil airnya. Saya mau masak nasi, saya ambil airnya. Tidak akan rugi dia, tidak akan rusak rumah dapurnya dia. Seperti itu. Tapi kalau dia simpan kopi, dia simpan susu, dia simpan teh, besok basi. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu simpan air di dapur Bapak Ibu, air basi atau tidak? Tidak akan basi. Tetapi kalau sudah jadi kopi begini, basi nggak? Kalau Bapak Ibu minum 1 gelas, tapi Bapak Ibu buat 10 gelas, supaya tidak buat lagi besok, tinggal minum-minum saja. Kopi berikutnya basi nggak? Basi, kopinya rusak. Kenapa rusak ya? Karena Bapak Ibu bikin kopi sekaligus 10 gelas untuk 10 hari. Nggak bisa. Kopi itu dibikin tiap hari, seperti itu ya. Sama dengan amonium dan nitrat. Nah kalau dia menyerap nitrat, sama aja dia punya air. Kalau mau bikin kopi, kapan aja jadi. Kapan aja bisa. Kopinya nggak basi. Tehnya nggak basi, susunya nggak basi. Tapi kalau dia simpan amonium, ceritanya adalah dia simpan kopi dalam jumlah yang banyak, teh atau susu dalam jumlah yang banyak. Besok basi. Itu alasan kenapa tanaman lebih memilih nitrat. Sekalipun nanti nitrat akan dirubah menjadi amonium. Sudah ada bayangan ya sekarang ya. Nah itu yang membuat si tanaman kita akan memilih nitrat ketimbang amonium. Sekalipun dia menyerap nitrat dan ujung-ujungnya dia akan olah menjadi amonium juga. Tetapi berbeda.
Kalau dia menyerap nitrat, dia bisa atur schedule kebutuhannya. Gini gampangnya, saya ambil contoh manusia deh, biar lebih ngeh ya Bapak Ibu ya. Kita punya lemak ya dalam tubuhnya kita, dan kita juga punya suatu unsur yang disebut dengan keton ya. Keton ini apa Pak? Keton ini energi cadangan. Tubuh, kalau misalnya lemak berlebih dalam tubuh kita bisa menyimpan lemak. Keracunan lemak nggak? Bapak Ibu pernah dengar orang keracunan lemak? Nggak ada. Lemak itu dalam tubuh manusia supaya apa? Lemak itu bertujuan untuk energi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu puasa, misalnya di bulan puasa kita puasa, kita melakukan aktivitas misalnya, kegiatan berat, kita butuh banyak tenaga. Energi kita habis, maka tubuh kita secara otomatis akan membakar lemak. Karena energi itu dapat dari lemak kita. Lemak yang kita simpan sebagai cadangan. Lemak itu akan dibakar menjadi sumber energi lagi. Kita jadi semangat lagi, maka kita nggak mati. Puasa seharian pun nggak mati. Kenapa demikian? Karena tubuh menggunakan lemak untuk sumber tenaga, sumber energi kita. Seperti itu ya. Nah, keton apalagi Pak? Keton ini juga sama. Keton ini kalau misalnya Bapak Ibu kehabisan energi, lemak itu akan dipecah menjadi keton tadi. Supaya apa? Supaya keton itu menjadi sumber energi alternatif. Karena dia punya glukosanya, gulanya rendah. Jadi keton itu dipecah dari lemak lagi. Seperti itu. Apakah kalau misalnya tubuh kita butuh energi, dia memecah lemak menjadi asam lemak menjadi keton? Lalu kenapa tubuh kita nggak nyimpan keton aja Pak? Capek-capek tubuh kita nyimpan lemak, lalu nanti dirubah juga jadi keton sebagai sumber energi bagi tubuh kita di waktu kita kekurangan energi. Lah kalau keton banyak dalam tubuh kita, kita overdosis. Keton, kita keracunan fungsi hati, lever, ya hancur sudah lever kita, ya ginjal dan lain sebagainya penyakit. Keton nggak bisa berlebih dalam tubuh kita. Keton diproduksi oleh tubuh ketika tubuh membutuhkan dia. Ya, dia disimpan dalam bentuk lemak. Nah, itu yang ceritanya sama seperti nitrat dan amonium. Tanaman tidak bisa menyimpan keton atau amonium karena dia akan keracunan. Tanaman hanya bisa menyimpan seperti manusia lemak atau nitrat dalam tubuhnya dia. Jadi kalau dia butuh sesekali, dia akan rubah si lemak dalam tubuh kita akan dirubah menjadi keton. Sewaktu-waktu tanaman butuh nitrogen, dia akan rubah nitrat tadi dalam tubuh dia, cadangan dia dalam sel untuk berubah menjadi amonium. Lalu setelah jadi amonium, terserah dia mau buat jadi apa. DNA boleh, RNA boleh, asam amino boleh, protein yang lain boleh. Tetapi yang bisa disimpan dengan awet dalam tubuh yaitu nitrat, bukan amonium. Itu yang menjadi jawaban atas pertanyaan selevel profesor seperti itu. Saya katakan itu pertanyaan level profesor, kan tidak semua orang bisa tahu sampai di situ. Itu yang membedakan Bapak, kenapa tanaman menyerap nitrat, dia memilih nitrat daripada amonium. Alasannya itu, penyimpanan dalam tubuhnya dia. Sewaktu-waktu dia butuh, dia bisa memanfaatkan nitrat itu. Karena dia bisa menyimpan nitrat tanpa ada resiko mampus. Tetapi kalau dia menyimpan amonium, lebih banyak sedikit dari yang dia butuhkan saja, sedikit saja berlebih, mampus dia. Seperti itu ya. Nah, semoga informasi ini, sebenarnya kita nggak bahas ini ya. Tadi saya sudah bilang, sebenarnya kita nggak bahas ini. Tapi karena pertanyaan 10 menit yang lalu, saya bilang di WhatsApp itu, Pak, saya live. Saya nggak perlu jawab di situ karena saya langsung jawab di sini. Hari ini juga video ini diupload. Seperti itu ya. Saya jawab pertanyaan Bapak 10 menit yang lalu. Kasih kesempatan saya buat video 10 menit. 20 menit kemudian video ini Bapak bisa tonton. Langsung live ya. Harusnya video ini tidak ada. Tapi karena berhubung pertanyaan itu, pertanyaan sekelas itu, saya hormati pertanyaan seperti itu dan saya buatkan video untuk Bapak Ibu. Sekaligus juga menjawab dan sekaligus juga Bapak Ibu ada referensi tambahan. Bahwa semua yang kita dengar ternyata selama ini belum sedalam itu. Dan ilmu tentang ini nitrogen dan lain sebagainya, ini masih kulit luarnya saja. Masih ada ilmu lebih dalam lagi ke dalam yang nanti suatu saat akan saya buka satu persatu untuk Bapak Ibu semua ya. Dan yang terakhir untuk Bapak Ibu semuanya, nanti saya kasih rekomendasi pupuk-pupuk nitrat ya. Pupuk-pupuk nitrat, kalau misalnya Bapak Ibu mau beli pupuk nitrat. Pupuk nitrat yang kandungan nitratnya paling tinggi, yang bisa membuat pertumbuhan tanaman Bapak Ibu dalam hal kebutuhan nitrogennya bisa tercukupi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan akhir kata saya ucapkan, tetap Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap hari.